Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Fitri selaku dosen pengampu mata kuliah praktik komputer perkantoran dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Tirasa Fitri dengan NIM 202404201006 dari kelas D. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan topik yang sangat menarik, yakni mengenai hakikat bisnis dan akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu bisnis dan tujuan bisnis itu sendiri seperti apa. Bisnis adalah sebuah organisasi di mana sumber daya dasar atau input seperti bahan dan tenaga kerja dirakit dan diproses untuk menyediakan barang atau jasa output kepada pelanggan. Tujuan dari bisnis adalah memperoleh laba. Laba adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan untuk barang atau jasa dan jumlah yang dibayarkan untuk input yang digunakan untuk menyediakan barang atau jasa tersebut. Jenis-jenis bisnis itu dibagi menjadi 3, yakni bisnis jasa, bisnis perdagangan, dan bisnis manufaktur. Bisnis jasa adalah bisnis yang memberikan pelayanan jasa kepada pelanggan. Contohnya, Delta Airlines, yakni layanan transportasi, dan Walt Disney Company, yakni layanan hiburan. Dan yang kedua adalah bisnis perdagangan. Bisnis perdagangan adalah menjual produk yang mereka beli dari bisnis lain kepada pelanggan. Contohnya yakni Walmart, yakni barang dagangan umum, dan Amazon.com, yakni buku, internet, musik, dan video. Dan yang ketiga adalah bisnis manufaktur, yakni mengubah input dasar menjadi produk yang dijual kepada pelanggan. Contohnya Ford Motor Co., yakni mobil, truk, dan van. Materi selanjutnya adalah peran akuntansi dalam bisnis. Itu dibagi menjadi 5, yakni identifikasi pengguna. Identifikasi pengguna dibagi menjadi 2, yakni identifikasi pengguna untuk eksternal dan pengguna internal. Pengguna internal adalah manajer dan karyawan dalam organisasi yang membutuhkan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan, operasional, perencanaan, dan pengendalian. Yang kedua adalah pengguna informasi untuk pengguna eksternal, yakni pihak luar organisasi seperti investor, kreditor, pelanggan, dan pemerintah yang membutuhkan informasi untuk menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Yang kedua adalah menilai kebutuhan informasi pengguna. Proses ini bertujuan untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh pelanggan atau pengguna informasi baik internal maupun eksternal, sehingga informasi yang dihasilkan dapat relevan dan bermanfaat. Yang ketiga adalah desain sistem akuntansi. Pada tahap ini, sistem akuntansi dirancang agar mampu mengumpulkan, memproses, dan menyajikan data ekonomi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat adalah rekam data ekonomi. Tahap ini melibatkan pencatatan transaksi ekonomi yang terjadi seperti penjualan, pembelian, penerimaan, dan pembayaran dalam catatan akuntansi. Dan yang kelima adalah menyiapkan laporan akuntansi. Data yang telah dicatat diproses untuk menghasilkan laporan akuntansi seperti laporan laba rugi, laporan neraca, atau laporan arus kas. Dan materi terakhir yang saya sampaikan kali ini adalah peran etika dalam akuntansi dan bisnis. Tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu bagi pengguna untuk mengambil keputusan. Akuntansi atau akuntan harus berperilaku etis sehingga informasi yang mereka berikan kepada pengguna dapat dipercaya dan demikian berguna untuk pengambilan keputusan. Peran etika dalam akuntansi dan bisnis itu sendiri dibagi menjadi 4, yakni meningkatkan kepercayaan dan mencegah penipuan dan manipulasi, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan meningkatkan keberlanjutan bisnis. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan. Maksudnya adalah perilaku etis memastikan informasi akuntansi dapat dipercaya sehingga meningkatkan kepercayaan dari pelanggan informasi. Yang kedua adalah meningkatkan atau mencegah penipuan dan manipulasi. Maksudnya adalah etika membantu atau menghindari praktik yang tidak jujur seperti manipulasi laporan keuangan atau penggelapan dana. Yang ketiga adalah meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Maksudnya adalah etika mendorong akuntansi untuk mematuhi serangkaian standar akuntansi dan hukum yang berlaku sehingga mengurangi risiko pelanggaran hukum. Dan yang terakhir adalah
meningkatkan keberlanjutan bisnis. Maksudnya adalah bisnis yang dijalankan dengan etika cenderung telah berkelanjutan karena didukung oleh pemangku kepentingan yang dipercaya dan integritasnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.